Sobat Sehat RSCM, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai migrain apakah berbahaya dengan saya Dr. Irma Safitri, spesialis neurologi, dan narasumber kita pada hari ini Dr. Tiara Anindita, spesialis saraf konsultan dari KSM Neurologi RSCM FKUI. Halo Dr. Tiara. Halo Dr. Irma, halo Sobat Sehat, terima kasih sudah bergabung. Nah, Dok, sebelum kita bicara tentang migrain secara khusus, sebelumnya mungkin kita bicara dulu mengenai nyeri kepala ya, Dok, tentang klasifikasinya dan apa saja yang dilingkupi dari nyeri kepala tersebut. Baik, terima kasih Dr. Irma. Jadi, nyeri kepala yang atau sering disebut sakit kepala itu adalah sebenarnya suatu gejala yang sangat sering dialami oleh setiap orang. Selama seumur hidupnya, setidaknya satu kali setiap kita pasti pernah mengalami sakit kepala ini. Dan klasifikasinya ada banyak sekali, penyebabnya banyak sekali, namun yang tersering adalah migrain yang akan kita bahas setelah ini. Baik, Dok. Nah, kalau dari migrain itu sendiri sebenarnya definisinya apa, Dok? Migrain sebenarnya adalah sakit kepala yang tidak disebabkan oleh adanya gangguan di dalam otak kita. Jadi ini sebenarnya merupakan satu gejala, bukan penyakit yang membahayakan sebenarnya, namun akan sangat mengganggu hidup kita karena akan sangat sering terjadi kalau ada pemicu-pemicu tertentu yang menimbulkan gejala yang sangat khas serta berulang. Baik, Dok. Untuk migrain itu sendiri, apakah ada faktor resiko bagi seseorang untuk bisa mengidap migrain? Iya, jadi ada sekelompok orang tertentu yang bisa mengalami migrain, yaitu pada orang-orang usia muda mulai dari belasan tahun sampai usia 30 atau 40 tahun, kemudian biasanya perempuan dibandingkan laki-laki, serta orang-orang yang punya keturunan migrain di keluarganya, baik dari ibunya, tante, ataupun neneknya. Baik, Dok. Tadi kan faktor resiko, kalau untuk pemicu dari migrain itu sendiri, Dok? Ya, jadi migrain itu khas sekali, dia tidak muncul begitu saja, tapi biasanya kalau ada hal-hal tertentu yang bisa memicu terjadinya migrain. Paling sering sebenarnya adalah kelelahan, baik stres secara fisik maupun secara batin, lelah, kurang tidur, terlambat makan, ataupun karena makanan-makanan tertentu seperti pengawet, MSG, keju, teh, coklat, dan sebagainya. Baik, Dok. Setelah kita mengenali pemicu-pemicu migrain tersebut, apa saja tanda dan gejala dari migrain yang harus diwaspadai ketika muncul, Dok? Ya, jadi migrain itu sangat khas. Makanya setiap sobat sehat mungkin bisa mempelajari apakah sakit kepalanya itu jenisnya migrain. Yang paling sering adalah sakit kepala itu terjadi sebelah, baik hanya di sisi kiri saja atau kanan saja. Kemudian rasanya adalah berdenyut, biasanya sobat sehat mungkin menyebutnya nyut-nyutan gitu kepalanya. Kemudian disertai rasa mual atau muntah dan rasa tidak nyaman pada saat di suasana yang terang benderang atau ramai. Dan hal ini berlangsung biasanya beberapa jam sampai 1-2 hari dengan intensitas yang sangat mengganggu. Oke, Dok. Baik. Kemudian jika seseorang sudah terdiagnosis migrain, maka apakah ada tata laksana, mungkin pengobatan atau tindakan diagnostik tertentu? Ya, sebenarnya kalau kita sudah tahu kita mempunyai migrain, obatnya itu sangat sederhana. Bisa mulai dari obat-obat yang bisa dibeli bebas di apotek atau warung, ya seperti paracetamol atau obat-obat lain yang untuk meredakan nyeri. Namun yang penting adalah obat itu harus diminum segera setelah gejalanya muncul. Karena keseringan kita itu menunggu sampai siapa tahu sakit kepalanya nanti hilang, nanti reda sendiri. Kalau masih awal migrainnya mungkin memang bisa hilang atau reda, tapi lama-kelamaan dia bisa menjadi memberat sehingga harus diminum sesegera mungkin. Baik, Dok. Kalau untuk tindakan diagnostik tertentu, Dok, untuk memastikan apakah ini benar suatu migrain atau bukan, apakah ada, Dok? Ya, jadi karena migrain itu sering dianggap sepele, hanya sakit kepala biasa, maka
RSCM menyelenggarakan layanan khusus klinik migrain dan nyeri kepala. Ini untuk memastikan diagnosisnya, biasanya kami akan memberikan satu diary yang nanti sobat sehat bisa mengisi seberapa sering migrainnya, seberapa berat, seberapa lama durasinya, bahkan seberapa mengganggu migrain itu sendiri. Kemudian setelah kita berikan pengobatan, nanti akan dipantau. Jika ternyata migrainnya tidak perbaikan, kita bisa melakukan pemeriksaan lanjutan seperti indeks vaskular migrain atau bahkan MRI jika diperlukan. Baik dok, nah terakhir dok, kan kita tahu bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Apa saja upaya-upaya yang dapat dilakukan bagi para sobat sehat untuk bisa mencegah migrain, atau jika memang sudah terdiagnosis migrain, untuk mencegah migrainnya kambuh di masa depan? Jadi untuk migrain itu yang penting adalah pengobatan yang tepat atau istilahnya abortif. Harus dibasmi sesegera mungkin dengan dosis yang cukup. Maka kalau sobat sehat sudah mengetahui, sudah didiagnosis sebagai migrain, dianjurkan untuk membawa obatnya kemanapun, dimanapun. Sehingga begitu gejalanya terasa, bisa segera diminum. Karena jika nyeri kepala itu diabaikan atau munculnya menjadi lebih sering karena dianggap biasa saja, itu akan berbahaya sehingga menjadi mengganggu, menjadi lebih berat, dan tentu saja mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Pada keadaan seperti itu, biasanya harus ke dokter saraf dan akan diberikan obat tambahan sebagai pencegahan supaya tidak berulang menjadi lebih sering. Sehingga sekali lagi para sobat sehat yang sering sakit kepala sebaiknya cepat didiagnosis, cepat ditangani, dan dengan hidup yang sehat mudah-mudahan bisa berkurang kejadian migrainnya. Baik dokter Tiara, terima kasih banyak atas penjelasannya dok. Apakah ada take home message atau mungkin pesan sedikit untuk para sobat sehat yang sedang menyaksikan tentang diskusi kita tadi dok? Ya, jadi sobat sehat semua, sangat bisa terjadi sakit kepala karena penyebab apapun. Namun jika berulang harus hati-hati apakah itu termasuk migrain. Karena migrain harus dikenali dan bisa disiasati karena sebenarnya dia tidak berbahaya. Namun jika kita tidak tahu dan tidak bisa mengobati dengan tepat, maka migrain itu bisa sangat mengganggu dan membutuhkan pengobatan yang tidak sederhana lagi. Untuk pencegahannya, sekali lagi migrain itu membutuhkan gaya hidup yang sehat, pola makan yang teratur untuk mencegah kekambuhan yang berikutnya. Baik dokter Tiara, terima kasih banyak sebelumnya. Nah sobat sehat RSCM, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. RSCM menolong, memberikan yang terbaik.